Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi ini dalam renungan harian Jemaat Bukit Tamalan Rea. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh berjumpa lagi dalam renungan harian Jemaat Bukit Tamalan Rea pada pagi hari ini. Kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami firman Tuhan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 43. Demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian saudara-saudara firman Tuhan. Yesus menyebut kita berbahagia jika kita membaca firman-Nya, memeliharanya, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen salah kaprah atau berpikiran sempit tentang apa yang disebut pelayanan. Mereka mengira pelayanan itu hanya dalam bentuk melakukan sesuatu dalam ibadah. Misalnya memimpin kebaktian, memimpin puji-pujian atau bernyanyi, berkhotbah, memimpin doa, atau melakukan perkunjungan-perkunjungan. Jika hanya itu yang disebut pelayanan, maka banyak orang yang tidak dapat melayani. Dia hanya dilayani. Dia hanya menjadi sasaran, tidak menjadi pelaku. Pemahaman seperti tadi bisa membuat orang merasa kalau dirinya memang tak diberi kemampuan untuk melayani. Dalam firman Tuhan hari ini, kita belajar tentang Dorcas atau Tabita. Bagaimana ia memahami apa yang disebut pelayanan. Dorcas memandang pelayanan sebagai sesuatu perbuatan, tindakan yang membawa manfaat bagi orang lain. Hidupnya adalah pelayanan. Ia menunjukkan kemurah hatian kepada orang-orang miskin. Ia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah.
Ia memiliki keterampilan menjahit. Ia membuat pakaian untuk mereka yang tidak mampu, yaitu para janda. Semua itu dilakukannya dengan sukarela. Itulah sebabnya ketika meninggal, banyak orang yang meratapi, sedih, kehilangan karena kematian Dorcas, terutama perempuan-perempuan yang telah menerima kasih dari Dorcas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh kuasa Tuhan, melalui Rasul Petrus, Dorcas yang sudah mati itu dibangkitkan oleh Rasul Petrus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Pelayanan tidak hanya sebatas bentuk ibadah, sehingga menjadi terbatas dilakukan di gedung-gedung gereja. Pelayanan melampaui gedung-gedung itu. Pelayanan yang sesungguhnya ada dimanapun kita berada. Apapun yang kita lakukan, bila itu dilakukan dengan kasih, menolong orang, membuat orang merasa dicintai dan dikasihi, maka Tuhan akan memberkatinya menjadi sebuah pelayanan yang sungguh berarti. Bapak dan Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebaikan hati seperti yang dimiliki Dorcas kiranya menginspirasi kita untuk tidak membatasi diri kita dalam melayani. Mari kita simak cerita Leo Tolstoy tentang seorang pembuat sepatu yang miskin yang mendengar suara Kristus dalam mimpinya. Hari ini aku akan datang kepadamu, kata Yesus. Lalu ia bangun dan pergi bekerja. Pada hari itu ia bertemu dengan seorang perempuan muda yang kelaparan, dan ia memberikan perempuan itu makanan. Seorang laki-laki tua melewatinya dalam keadaan menggigil kedinginan, dan ia membantu agar laki-laki itu menghangatkan dirinya. Setelah itu ia membantu seorang anak yang mempunyai masalah dengan ibunya. Itu semua tindakan spontan yang dilakukannya tanpa pikir panjang. Pada malam hari sebelum tidur, pembuat sepatu itu mengingat mimpinya dan berpikir bahwa mimpi itu tidak nyata. Karena itu, ia merasa tidak bertemu dengan Kristus. Ia lalu mendengar suara Kristus berkata, "Sobatku terkasih, apakah engkau tidak mengenalku? Aku adalah perempuan tadi. Aku adalah laki-laki tua tadi. Aku adalah anak dan ibunya tadi. Engkau sudah bertemu denganku dan telah menolongku. Aku tadi bersama-sama dengan engkau sepanjang hari." Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata pelayanan pun dapat dilakukan oleh orang-orang yang miskin sekalipun. Karena itu, mari kita melakukan tindakan-tindakan, kebaikan-kebaikan yang membawa manfaat kepada orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita tutup renungan kita dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Walaupun renungan ini singkat, tetapi Engkau yang membuat kami dapat memahaminya, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Tersedia banyak kesempatan setiap hari bagi kami untuk melakukan kebaikan, melakukan pelayanan bagi sesama. Berilah kami kepekaan untuk melakukannya, agar Tuhan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Pekerjaan kami, tugas kami, perjalanan kami, apapun yang akan kami lakukan hari ini, kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.